La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu mensyukuri nikmatku, artinya dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ucapan alhamdulillah. Maka Allah nanti akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian manusia itu mengkufuri nikmatku, artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk tidak beribadah atau bahkan lari kepada hal-hal yang haram, maka ingat azab Allah itu sangat pedih. Kemudian tak lupa salawat serta salam terus kita ucapkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nanti kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir sesuai dengan turunnya ayat Al-Qur'an. Kemarin sudah kita bahas surat Al-Alaq, alhamdulillah sampai selesai. Insyaallah malam ini kita akan meneruskan lagi ke surat Al-Qalam. Al-Qalam adalah surat yang ada di juz 29. Kalau Bapak mau lihat di mushaf Al-Quran, di juz 29 itu surat kedua setelah surat Al-Mulk. Jadi surat Al-Qalam ini adalah turun di Mekah. Maka dia Makkiyah, termasuk turun yang di awal-awal surat. Akan tetapi menjadi catatan untuk kita bahwasanya arti dari surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah maka dinamakan surat Madaniyah. Walaupun surat itu turun di Mekah, akan tetapi kalau dia turun setelah hijrahnya Nabi maka dia dinamakan surat Madaniyah. Surat Madaniyah, betul. Seperti contoh ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji wada, haji terakhirnya, kemudian turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun di Mekah, tapi dia bukan termasuk ayat yang Makkiyah, akan tetapi Madaniyah karena turunnya setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah mengatakan dengan memulai dengan satu huruf. Huruf ini dinamakan dengan huruf muqatta'ah atau huruf dari 14 huruf yang ada, yang biasanya digunakan untuk memulai surat, seperti di surat Al-Baqarah alif lam mim, dan ini dibaca terputus-putus. Muqatta'ah itu artinya terputus-putus.
Jadi dibaca per huruf, bukan langsung. Contoh, di surat Al-Fil itu juga sama tulisannya alif lam mim, tapi bukan dibaca alif lam mim, tapi dibacanya apa? Alam. Karena dia bukan huruf muqatta'ah. Akan tetapi di sini huruf muqatta'ah nun wal qalami wa ma yasturun. Ini banyak kita temukan di ayat-ayat Al-Qur'an. Ada 14 bentuk cara penyampaiannya dan 14 huruf. Ada Toha, ada Nun, ada Ha Mim, ada Alif Lam Mim, dan lain-lain. Alif Lam Ra. Nah, itu namanya adalah huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah ini para ulama berbeda pendapat. Artinya apakah Nun atau Alif Lam Mim itu memiliki arti atau dia tidak memiliki arti? Maka kita di sini yang lebih kuat bahwasanya huruf muqatta'ah adalah salah satu ayat mutasyabihat. Artinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maknanya tidak ada yang tahu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa untuk sebagai bentuk mukjizat untuk orang-orang yang ada ketika itu. Jadi masyarakat Quraisy ketika itu adalah orang-orang yang pintar bahasa. Mereka menggunakan bahasa Arab. Mereka pintar bersyair. Mereka pintar bahasa. Akan tetapi ketika Allah suguhkan dengan kata nun wal qalami wa ma yasturun, mereka bingung artinya apa. Loh, ini kan bahasa kalian, seperti itu. Ibaratnya panjenengan paham bahasa Indonesia, tapi ketika disuguhkan bahasa ini, loh ini apa? Bahasa apa? Kita kok nggak tahu artinya, padahal itu jelas-jelas bahasa Arab, dari huruf Arab. Akan tetapi ini sebagai bentuk apa? Mukjizat untuk orang-orang pada zaman itu. Sama ketika Nabi Musa diberikan mukjizat tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Karena apa? Karena pada zaman Nabi Musa banyak para penyihir. Banyak para penyihir yang ketika dikumpulkan para penyihir itu kemudian ditantang Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular. Ya, ularnya bukan ular sihir. Artinya kalau seandainya itu adalah sihir, ular yang dikeluarkan Nabi Musa, maka orang-orang yang ketika itu hadir, para penyihir yang ketika itu hadir pasti tahu. Maka mereka bilang ini pasti bukan sihir, ini pasti sungguh dari Tuhan semesta alam atau Rabbus samawati wal ard. Maka akhirnya mereka beriman. Maka setiap mukjizat itu menyesuaikan kondisi masyarakat sekitar atau kaum nabinya masing-masing. Begitu juga mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami wa ma yasturun, demi al-qalam, pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Al-qalam. Qalam itu pena. Tapi pena yang dimaksud di sini adalah pena yang menulis seluruh takdir kita. Jadi bukan pena yang kita pegang atau para malaikat angkat, tetapi pena di sini adalah pena yang Allah suruh tulis seluruh takdir yang akan terjadi nanti. Wal qalami wa ma yasturun. Di surat sebelumnya, di surat Al-Alaq kita udah belajar tentang bahwasannya pentingnya ilmu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mengajarkan dengan perantara pena. Artinya di sini pena adalah sarana untuk berbicara, sarana untuk belajar, al-qalam.
Kita sekarang Bapak Ibu kalau mau membuat suatu yayasan, organisasi, bahkan masjid sekalipun itu pasti ada legalitasnya, dan itu ditulis dengan apa? Dengan pena, bukan dengan lisan. Nah, di sini juga berarti bahwasannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah nanti akan mengurus semuanya dengan apa? Dengan tulisan. Allah sudah urus semuanya, udah tulis takdir-takdir kita nanti, terciptanya kita nanti, bahkan kematian kita dan rezeki kita sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Wal qalami wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis ini dimaksud dengan para malaikat. Jadi malaikat yang mencatat amalan-amalan kita, dan Allah bebas bersumpah dengan makhluknya siapapun. Allah sesekali bersumpah dengan ciptaannya, yaitu wasyamsi wadhuhaha, dan demi matahari, kemudian walaili, dan demi malam. Bahkan Allah juga bersumpah dengan masa, wal asri, dan demi masa atau demi waktu asar, wadduha, dan demi waktu duha. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan makhluk-makhluk ini di hadapan Allah. Artinya sangat agung makhluk-makhluk ini, termasuk al-qalam tadi, pena tadi. Jadi itu bukan pena yang kita pegang, akan tetapi pena yang Allah ciptakan untuk menulis seluruh takdir manusia. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, untuk sumpah maka manusia atau makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Wa idza halaftum falyahlif billah, dan jika kalian itu bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemarin kita sudah bahas kisah atau riwayat sejarah Nabi Muhammad, bahwasanya ketika Nabi sebelumnya itu adalah Al-Amin, dapat dipercaya. Bahkan sampai Nabi ketika mengisahkan, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa di samping bukit ini ada sekelompok orang yang mau menyerang? Maka mereka menjawab, kita percaya. Sekali-kali kita tidak pernah melihatmu berbohong, wahai Muhammad. Maka dari itu, ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nabi, tatkala Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan dirinya atau mengumumkan kenabiannya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya, tidak terima. Bahkan mereka mencela, mengatakan bahwasanya in huwa illa asatirul awalin, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dongeng-dongeng umat-umat terdahulu, atau bahkan kisah-kisah yang ditalkinkan kepada Nabi Muhammad, dibacakan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad riwayatkan dengan berbagai banyak tuduhan. Orang-orang kafir itu menuduh Nabi Muhammad, bahkan ada yang mengejek Nabi Muhammad dengan kata-kata majnun atau gila. Nah, gila di sini bukan berarti hilang akal. Gila, majnun itu maksudnya adalah tergila-gila dengan kenabian. Seolah-olah orang-orang kafir Quraisy ketika itu menganggap Nabi Muhammad ini ingin mengambil kekuasaan dengan ajarannya, karena ketika itu Islam berkembang cepat. Banyak orang-orang besar yang masuk Islam gara-gara turun ayat Al-Quran. Setiap turun ayat Al-Quran memberikan hidayah kepada para pendengarnya, akhirnya masuk Islam lagi. Nah, akhirnya dituduh Nabi Muhammad itu gila. Termasuk dikisahkan di situ ada seorang kafir Quraisy pembesar, dan dia terkenal kaya, kemudian terkenal pinter, namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Beliau terkenal dengan kepintarannya, kefasihannya dalam berbahasa Arab, termasuk bersyair. Jadi kayak puisi gitu, bapak-bapak. Pinter bersyair, bahkan kata orang-orang Arab, Walid ibnul Mughirah itu adalah
orang yang hafal syair-syair jin. Saking pinternya. Artinya orang ini adalah orang pinter. Nah, ketika mendengar bacaan dari Abu Bakar As-Siddiq, bacaan ayat Al-Quran, ketika itu Walid ibn al-Mughirah datang kepada Abu Bakar untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Akan tetapi awal-awal dia mengatakan ini sungguh hebat. Nggak pernah saya dengar kayak gini. Bahkan syair-syair Arab nggak seperti ini. Akhirnya pengen dengar langsung dari Rasulullah. Singkatnya, Walid bin al-Mughirah ini datang kepada Rasulullah untuk mendengarkan lantunan ayat Quran. Akhirnya takjub. Nah, akan tetapi di akhir hayat Walid bin al-Mughirah ini mengkufuri atau mendustakan ayat Allah. Ketika balik kepada kaumnya, mengatakan bahwasanya in huwa illa asatirul awalin. Mengejek bahwasanya wahyu itu bukan dari Allah, akan tetapi itu adalah dongeng-dongeng umat-umat terdahulu yang dibacakan kepada Nabi Muhammad. Dia berdusta. Kemudian mengejek Nabi Muhammad dengan kata gila. Nah, di sini Allah menghibur, mendukung Nabi Muhammad. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bahwasanya engkau bukanlah orang yang tergila-gila terhadap nikmatku. Majnun di sini tergila-gila. Karena orang-orang tahu bahwasanya Nabi Muhammad tidak mungkin gila. Gila secara hakiki maksudnya. Benar-benar hilang akalnya tidak mungkin. Akan tetapi tergila-gila. Kemudian gila di sini juga bisa berarti positif, Bapak Ibu sekalian. Contoh, kalau kita lihat apa contohnya? Kalau kita lihat ada orang bisa lari secepat mobil taruhlah. Kita ngomongnya apa? Wah, gila. Seperti itu. Jadi karena kehebatan Nabi Muhammad dikatakan gila. Karena kehebatan Nabi Muhammad dikatakan gila. Nah, ini maksud lain dari gila. Ada juga yang mengatakan bahwasanya gila di sini maksudnya adalah majnun, itu dari kata jin. Jin itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Majnun di sini maksudnya terasuki jin. Ada yang ngomong Nabi Muhammad itu kerasukan jin sehingga kayak orang gila seperti itu. Makanya Allah balas dengan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sungguh engkau bukanlah orang yang gila terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah lanjutkan wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Dan sungguh engkau pasti akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Jadi Nabi Muhammad SAW pahalanya tidak pernah terputus. Karena Nabi Muhammad lah yang mengajarkan pertama kali risalah. Semua amalan kebaikan yang kita lakukan itu siapa yang mengajarkan? Dari Nabi Muhammad SAW. Maka pahala kita itu akan terus mengalir dan juga pahala Nabi Muhammad terus mengalir, tak akan terputus. Wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau di sini pakai kata la ala. Sungguh di atas. Wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya berakhlak yang mulia saja, akan tetapi di atas rata-rata. La ala khuluqin azim. Ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Adalah Nabi Muhammad SAW berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Maka tak heran ketika para sahabat itu dijuluki Al-Qur'anu yamshuna 'alal ard. Mereka para sahabat itu dijuluki Quran yang berjalan di atas muka bumi. Karena apapun ayat yang turun, maka mereka pasti laksanakan. Mereka pasti faham dan juga amalkan sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya. Kemudian Allah lanjutkan fasatu besir wa yubsirun, maka engkau akan melihat dan mereka akan melihat. Maksudnya apa?
Maksudnya ketika orang-orang kafir ini mengejek, orang-orang musyrik ini mengejek Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang buruk, termasuk Nabi Muhammad dituduh gila, maka fasatu besir wa yubsirun, maka sungguh kelak nanti kalian akan melihat. Kamu Nabi Muhammad akan melihat dan mereka akan melihat. Maksudnya apa? Di akhirat nanti. Jadi ketika nanti dibangkitkan, mereka akan melihat kenyataan bahwa siapa yang sebenarnya dusta, siapa yang sebenarnya gila. Fasatu besir wa yubsirun, ini ancaman dari Allah. Lihat aja nanti, istilahnya seperti itu. Tidak banyak peringatan, tidak banyak ancaman, akan tetapi Allah cuma katakan fasatu besir wa yubsirun. Lihat aja nanti. Karena bi'ayyikumul maftun, ayat selanjutnya, siapa yang gila. Maftun di sini lebih kompleks. Artinya maftun adalah ketika seorang itu gila, maka dia bisa dikatakan maftun tapi juga tidak dikatakan maftun. Maksudnya di sini siapa di antara kalian yang gila? Nabi Muhammad dituduh gila, fasatu besiru wa yubsirun. Kelak nanti kalian akan melihat, maka ketika dibangkitkan siapa yang gila. Ketika amal itu diberikan kepada mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sabilih, itu maksudnya adalah agamanya. Siapa yang tersesat, siapa yang benar di atas agama Allah, maka Allah tahu. Orang-orang kafir Quraisy, mereka dari dulu paling tidak meyakini tentang Nabi Muhammad atau ajaran-ajaran yang Nabi Muhammad bawa. Selalu ketika Nabi Muhammad mengajarkan apapun, selalu mereka gencar, termasuk Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Wa huwa a'lamul bil muhtadin, bahwasanya Allah juga paling mengetahui siapa yang di atas jalan yang benar atau siapa saja yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini maksudnya orang kafir Quraisy ketika itu adalah orang-orang yang tersesat dari agama Allah dan Allah tahu itu. Kemudian orang-orang mukmin atau Nabi Muhammad adalah muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Fala tuti'il mukadzibin, maka jangan engkau Nabi Muhammad mengikuti orang-orang yang berdusta, suka berdusta. Fala tuti'il mukadzibin, artinya orang-orang yang mendustakan ayat Allah, maka jangan engkau turuti, enggak usah diladeni. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ada ayat di juz amma yang pendek, qul ya ayyuhal kafirun, bahwasanya Nabi diminta 1 tahun itu beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu juga beribadah 1 tahun, barter seperti itu Bapak Ibu. Sama-sama, yuk ibadah agamaku 1 tahun atau ke Tuhanku 1 tahun, kemudian kami beribadah kepada Allah 1 tahun, seperti itu. Akan tetapi Nabi Muhammad turun ketika itu ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Artinya apa? Sangat jelas di sini bahwasanya agama yang Allah turunkan itu al-Islam, yaitu Islam, berbeda dengan agama orang-orang kafir yang menyekutukan Allah. Mereka punya banyak Tuhan, sungguh beda. Dan mereka menggunakan cara-cara yang lembut untuk mendakwahkan pemikirannya. Bahkan dulu banyak sekali orang yang mau hijrah ke Madinah, diceritakan ada seorang kakek-kakek, udah capek dia, kemudian mau hijrah ke Madinah, mau tobat, dengan mau masuk Islam ketika itu, baiat sama Rasulullah. Akan tetapi di pintu Makkah itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mau kemana gitu? Saya mau tobat, mau baiat sama Rasulullah.
Akan tetapi kemudian ditawarin, ndak usah masuk Islam. Udah, maunya apa kek? Harta saya kasih, kemudian perempuan kita kasih yang tercantik, harta kita kasih. Akan tetapi ya dia tetap tidak mau, pingin balik ke Rasulullah, pingin baiat sama Rasulullah. Kemudian ditawari lagi dengan 100 ekor unta merah ketika itu. Setelahnya berapa harganya sekarang ya? Seperti 100 mobil Avanza mungkin. Avanza. Kemudian akhirnya dia ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya dia balik lagi ke kufurannya. Sampai segitunya orang-orang kafir ini untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kullahallafin mahin. Dan jangan engkau turuti atau taati, ikuti orang-orang yang suka bersumpah. Orang-orang Arab di sini maksudnya termasuk di situ dikisahkan ada yang mengatakan itu adalah Walid ibnul Mughirah tadi yang kita ceritakan. Karena dia suka bersumpah dengan nama apapun. Orang yang biasanya bersumpah itu biasanya dia berdusta. Orang yang biasanya berdusta itu dia orang yang hina. Wala tuti kullahallafim mahin. Dan jangan sekali-kali engkau ikuti atau turuti setiap orang-orang yang suka bersumpah dan juga menghina, suka menghina. Hammazim masya'im binamim, suka mencela. Kemudian masya'im binamim, berjalan dengan namimah, artinya menebar fitnah, mengadu domba. Siapa itu? Walid bin Mughirah. Jadi sifat orang kafir ini Masya Allah. Pada zaman Nabi ini orang yang Walid bin Mughirah itu orang kaya Bapak Ibu sekalian. Bahkan saking kayanya Ka'bah itu punya sater ya, yang menutupi Ka'bah itu biasanya 3 bulan sekali diganti. Nah, orang kafir Quraisy itu mengumpulkan hartanya untuk mengganti apa itu namanya? Apa? Kiswah ya Masya Allah. Kiswah Ka'bah itu diganti oleh orang kafir Quraisy. Tapi di 3 bulan yang kedua itu cuman 1 orang yang ganti. Pakai hartanya Walid bin Mughirah. Saking kayanya. Akan tetapi dia juga begitu kerasnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai disifati dengan halafim mahin, suka bersumpah dan suka menghina. Hamazin, suka mencela juga. Masya'im binamim, suka berjalan menebar fitnah atau mengadu domba. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Ini sifat-sifat yang selanjutnya yaitu suka menghalang-halangi orang kepada kebaikan. Mu'tadin asim, melampaui batas dan juga banyak berbuat dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, tabiatnya kasar. Kemudian juga terkenal kejahatannya. Zanim di situ juga dimaksudkan dengan terputus atau ngaku-ngaku nasabnya. Artinya ngaku nasabnya tinggi, akan tetapi dia berbohong, seperti itu. Orang Arab itu sangat bangga dengan nasabnya. Akan tetapi jika dikatakan dzalika zanim, dia ngaku-ngaku nasab, maka mereka hendak terima. Angkana dza mali wa banin. Nah, ini sindiran bagi Allah. Sifat yang Allah sebutkan tadi, suka menghalangi, suka mencela, mengadu domba, berbuat namimah di sana kemari. Setelah Allah berikan nikmat, angkana dza mali wa banin. Ini untuk menyindir. Bahwasanya setelah kami jadikan kalian kaya, setelah Allah beri nikmat, kekayaan, harta, dan juga anak yang banyak, apakah kalian berbuat seperti ini? Ankana zamali wa banin. Walid bin Mughirah itu adalah orang yang kaya, sangat kaya, bahkan kebunnya itu dari Mekah sampai Taif. Orang-orang dahulu itu diukur kekayaannya dari seberapa luasnya kebun yang dia punya. Maka dari itu sangat kaya Walid bin Mughirah. Tapi
Allah ceritakan, Allah sifati dengan ya tadi hammazim masya'im binamim. Sifat-sifat 8 yang buruk tadi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Jika dibacakan ayat-ayat kami, qala asatirul awalin. Mereka mengatakan ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ini lucu. Kalau mereka di depan orang-orang kafir, artinya di hadapan kaumnya, mereka mengejek Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka malam hari, tidak ada kaumnya, mereka diam-diam datang ke rumah Rasul untuk apa? Untuk mendengarkan lantunan ayat Quran. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian termasuk Walid bin Mughirah, itu kalau malam-malam mereka ngumpet, diam-diam mengendap ke rumah Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mendengar ayat Al-Quran. Karena mereka tahu ini pasti bukan datang dari manusia, ini pasti dari Allah. Tapi mereka mendustakan. Orang-orang kafir itu paham bahasa Arab, Bapak Ibu. Karena mereka paham, terkenal dengan keilmuannya tentang bahasa Arab. Banyak syair-syair. Membuat syair itu kalau kita belajar kuliah bahasa Arab, untuk tingkatan orang bisa membuat syair itu mungkin kalau di Indonesia mungkin S3 tidak cukup mungkin. Membuat syair Arab itu sangat rumit, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika kita sudah belajar ilmu-ilmu tentang bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu mantik, itu belum tentu kita bisa membuat syair. Nah, serumit itu, makanya mereka pasti tahu makna tentang ayat Al-Quran. Bahkan orang-orang Arab itu orang-orang yang fasih. Mereka paham betul apa kandungan ayat Quran. Akan tapi mereka tetap mendustakan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kita tambahkan sedikit sebelum masuki kisah. Jadi Al-Qalam ini terkenal dengan satu kisah, yaitu kisah Ashabul Jannah. Ashabul Jannah itu adalah orang-orang yang punya kebun yang banyak. Yang dulu bapaknya itu biasa mensedekahkan ke orang-orang miskin. Tapi keturunan-keturunannya itu tidak terima. Bapak kita dulu orang yang gila, ngapain disedekahkan ke orang miskin sebanyak itu? Nah, seperti itu nanti kisahnya akan kita bacakan. Sanasimuhu alal khurtum. Orang-orang tadi akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sanasimuhu alal khurtum, dengan belalai. Maksudnya apa? Allah jadikan tanda bagi Walid bin Mughirah, juga orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran. Tandanya nanti ketika di hari kiamat, ketika kita lihat hidungnya menyerupai belalai atau panjang, maka dia adalah orang yang mendustakan, atau dia adalah kelompoknya Walid bin Mughirah. Maka nanti di yaumul kiamah atau di hari akhir akan kelihatan. Allah jadikan penanda yaitu di hidungnya. Kenapa kok di hidung? Jadi biasa orang Arab itu menggunakan kekuasaan atau penghinaan itu pakai hidung. Contoh, roghima anfun, celaka seseorang. Celaka seseorang kata Nabi. Padahal itu roghima anfun, hidungnya yang disindir atau disebutkan. Maka ketika ketika Allah menyebutkan sanasimuhu alal khurtum, maka kelak dia akan diberi tanda seperti belalai, hidungnya akan dipanjangkan, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Ini masih berapa menit? Ini kalau kita lanjutkan aja ya Ustaz. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Mungkin sedikit kisahnya, kita lanjut besok, akan tapi untuk mukadimah saja, yaitu salah satu kisah yang terkenal di Al-Quran adalah kisah Ashabul Jannah, orang-orang yang punya kebun banyak. Jadi jannah itu adalah kebun yang sangat lebat, karena berasal dari kata jannah yujannu atau jin. Setiap kata yang dibentuk dengan jim dan nun artinya adalah dia tertutupi. Termasuk kata jin itu dia tidak kelihatan karena tertutupi. Kemudian majnun, gila, itu artinya akalnya tertutupi sehingga dia gila. Kemudian
jannah ini tadi. Jannah di sini saking banyaknya kebunnya, saking lebatnya kebunnya, maka dinamakan jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang musyrik Quraisy ini, seperti kami menguji ashabul jannah, kisah orang-orang yang memiliki kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka bersumpah pasti kami akan memetik hasilnya di pagi hari. Jadi dikisahkan, kata para ulama, ini terjadi di Yaman. Ada seorang kaya yang biasa bersedekah. Jadi ketika dia memiliki kebun, dia infakkan sebagiannya untuk orang-orang miskin. Jadi terbiasa ketika panen, orang-orang miskin itu sudah menunggu di kebunnya untuk bagian hasilnya. Seperti itu. Nah kemudian anak-anaknya ini tidak meniru. Setelah orang tuanya meninggal, anak-anaknya ini bersumpah bahwasanya nanti orang-orang miskin ini tidak akan mendapatkan jatah panen. Seperti itu. Bakhil mereka, pelit, tidak mau bagi hartanya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau harta kita masih sedikit, mungkin kita rela mensedekahkannya. Taruhlah kita kalau masih muda kayak saya gitu, uang 1 juta itu banyak, tapi kita untuk sedekah 1%-nya berapa berarti? 10.000, itu kecil. Tapi kalau kita punya 1 miliar, 1%-nya berapa Bapak Ibu? 10 juta. Orang sekarang punya 1 miliar banyak Bapak Ibu. Tapi banyak yang menganggap ketika punya 1 miliar maka sedekah 10 juta itu banyak tetepan. Tidak sedikit lagi. Artinya semakin kaya seseorang maka akan cobaan untuk pelit itu akan semakin besar. Maka mumpung kita lagi pas-pasan, artinya ndak kaya juga ndak miskin, ya banyak-banyak sedekah. Seperti itu. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh kita pasti akan, jadi mereka mau panen, pasti akan memetik buahnya. Wala yastasnus, akan tetapi mereka tidak mengucapkan insyaallah. Nah ini kata insya Allah ini sangat fatal. Termasuk Nabi Muhammad ketika ada orang-orang kafir itu biasa mereka ketika dagang ke Madinah, mereka itu bertanya kepada rahib-rahib yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, tentang kebenaran apa yang ada pada Nabi Muhammad. Benar nggak sih Nabi Muhammad ini Nabi? Benar nggak sih Al-Quran itu wahyu? Nah seperti itu. Kemudian rahib ini mengatakan bahwasanya tanyakan dia 3 hal. Kalau Nabi Muhammad itu benar Nabi, maka dia pasti bisa jawab. Tanya dia tentang ruh tahu nggih Bapak Ibu, ruh. Nah kemudian tanya dia tentang 7 pemuda atau pemuda yang dia terjebak di dalam gua atau Ashabul Kahfi. Kemudian tanya dia tentang seorang raja yang berkelana di seluruh bumi untuk mendakwahkan tentang risalah Allah. Siapa itu? Dzulkarnain. Nah, tanya dia tentang kisah ini, kalau dia bisa jawab maka dia beneran nabi. Kemudian orang kafir ini pulang tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya mau tanya gitu. Wahai Muhammad, saya mau tanya. Bisa nggak dijawab? Nah, Nabi Muhammad spontan seneng karena ditanya orang kafir. Ya, bisa. Mau tanya apa seperti itu tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi Al-Quran tidak turun selama beberapa bulan, sampai 3 bulan dikatakan. Atau 1 bulan tidak turun ayat Quran. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak mengucapkan insya Allah. Akan tapi setelah itu baru turun tentang 3 pertanyaan tadi. Walaupun bisa dijawab, tapi tetap kita terus sandarkan sesuatu itu kehadap Allah, insya Allah.
jika Allah menghendaki. Wala yastasnun, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah, seolah-olah yakin bahwasanya nanti bakal panen, bakal dapat hasil dari kebunnya. Fatawafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Kemudian qadarullah, kebun itu, tofa itu intinya entah itu dibakar atau dihancurkan, intinya sudah nggak ada bekas Bapak Ibu. Kebunnya itu sudah hilang, nggak ada bekasnya sama sekali. Ditimpa bencana maksudnya adalah mungkin datang angin, mungkin dibakar, akan tetapi yang jelas bahwasanya kebun yang dia miliki yang sebegitu besarnya itu hilang seketika. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Nah, ketika itu mereka tidur. Malamnya mereka cek dulu sebelum tidur. Wah, besok panen. Nggak bakal saya kasih ke orang-orang miskin. Nah, kita tidur setelah itu. Ketika mereka tidur, maka Allah hancurkan tanamannya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fa'asbahat kasorim. Kemudian jadilah malam, intinya kebun itu hilang seperti malam gelap gulita. Fatana ada musbihun. Kemudian mereka saling memanggil di pagi harinya. Ayo cepetan, kita bangun-bangun subuh untuk panen. Biar nggak keduluan sama orang-orang miskin. Biar orang-orang miskin itu ketika datang udah habis gitu, udah dipanen. Saking pelitnya orang ini. Fatana ada musbihin anikdu ala harthikum in kuntum sharimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Nah, kemudian mereka datang ke kebunnya sambil berbisik-bisik. Nanti kita bakal panen. Cepat. Artinya jangan sampai dibagi ke orang-orang miskin. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Jangan sampai orang miskin itu dapat jatah kami sedikit pun. Wa qadau ala hardin qadirin. Mereka berangkat pagi-pagi dan intinya mereka mampu sampai ke kebunnya. Falamma ra'awha qalu inna ladhallun. Kita cepatkan. Ketika mereka datang melihat, inna ladhallun. Loh, mana ini kebunnya? Kayaknya kita tersesat. Karena apa? Karena udah hancur. Udah nggak ada bekasnya lagi, udah nggak ada yang bisa dipanen. Malamnya mereka itu ngecek masih ada, akan tetapi paginya mau dipanen sudah nggak ada, kan heran, bingung. Inna ladhallun, sungguh kami termasuk orang-orang yang sesat, artinya tersesat jalannya. Bal nahnu mahrumun. Akhirnya mereka sadar bahwasanya mereka terkena azab Allah. Bal nahnu mahrumun. Kita terhalangi dari yang namanya panen. Kita nggak bisa panen. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, nanti mereka dikisahkan bahwasanya mereka tetap bertobat. Artinya setelah mereka diazab, diingatkan oleh Allah, mereka itu bertobat dan kembali kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka udah dikasih nikmat, mereka tetap mendustakan, mereka diazab, mereka tetap mendustakan. Maka fasatu basiru wa yubsirun. Lihat nanti azab Allah ketika di hari kiamat. Insya Allah kita akan ceritakan detail nanti di pertemuan berikutnya tentang Ashabul Jannah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, menambah ketakwaan kita semua. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.